Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Aditya Purnama Putra dan saya Rizka Aida. Kami akan mempresentasikan materi ke-15 mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan satu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dan jumlah kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk dan pengalaman kerja, dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, faktor produksi. Yang kedua, faktor investasi. Yang ketiga, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Yang keempat, faktor kebijakan moneter dan inflasi. Serta yang terakhir, faktor keuangan negara. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Selanjutnya, teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walau menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak aktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dan teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam, adalah tetapnya jumlah dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini, selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan. Selanjutnya, teori Adam Smith terbagi menjadi 3, yaitu pertumbuhan output total, stok barang modal, serta pertumbuhan penduduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Purnama Putra. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada faktor sumber daya alam, yang kedua ada faktor ilmu pengetahuan teknologi, yang ketiga ada faktor budaya, dan yang keempat ada faktor sumber daya modal. Selanjutnya ada perkembangan perekonomian Indonesia dan dunia merupakan publikasi triwulan yang diterbitkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas yang didasarkan pada data dan informasi yang sudah dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga, instansi internasional, asosiasi, maupun hasil dari diskusi terbatas perkembangan ekonomi yang dilakukan bersama dengan beberapa kementerian atau lembaga, pengamat dan praktisi ekonomi
Publikasi triwulan 1 tahun 2020 ini memberikan gambaran dan analisis mengenai perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia hingga triwulan 1 tahun 2020. Dari sisi perekonomian dunia, publikasi ini memuat perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa, serta kondisi ekonomi regional Asia. Dari sisi perekonomian nasional, publikasi ini membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2020 dari sisi moneter, fiskal, neraca, perdagangan, investasi, industri dalam negeri, perekonomian daerah, serta proyeksi ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia. Perekonomian global terguncang akibat pandemi COVID-19. Setelah ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, mereka pada akhir tahun 2019, ketidakpastian kembali muncul pada awal tahun 2020. Dunia akhir tahun 2019 di Tiongkok yang menjangkiti puluhan orang pada bulan Januari. Kasus positif telah mencapai ribuan orang dan mulai menyebar ke negara di luar Tiongkok dan mulai mengurangi akses masuk penumpang yang berasal dari Tiongkok. Seiring penambahan kasus yang kian meningkat pada bulan Februari, banyak negara memberikan peringatan akan wabah ini dan melarang perkumpulan keramaian serta menunda berbagai acara besar. Sementara negara lainnya mulai menjalankan kebijakan lockdown selama pandemi. Pada bulan Maret, Tiongkok mulai melonggar kebijakan lockdown dan mulai menjalankan aktivitas perekonomian. Sebagian negara mengalami kontraksi ekonomi. Pandemi yang terjadi pada awal tahun ini berdampak lebih besar dibandingkan perang dagang yang terjadi sebelumnya. Dalam kurun waktu 3 bulan, aktivitas perekonomian global menyusut tajam. Ekonomi sebagian negara bahkan terkontraksi pada triwulan ini. Kondisi ini mengancam terjadinya resesi global. Berikut pertumbuhan ekonomi beberapa negara, yaitu ada Amerika Serikat, Singapura, Korea, Tiongkok, dan juga Jepang. Dan selanjutnya ada perkembangan perekonomian di Indonesia. Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Meskipun pertumbuhannya melambat, beberapa sektor yang tumbuh lebih cepat adalah jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Industri pengolahan tumbuh 2,1%. YoY lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan non-migas. Dan selanjutnya, meski melambat tajam, perekonomian masih tumbuh positif. Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak pada kinerja perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 2,97%. YoY hampir seluruh sektor tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik, serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan kinerja negara lain. Berikut adalah gambar pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.